Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan anak Umi, kita di kelas 4 ini bertemu lagi bersama Umi, yaitu Umi Aini. Di kelas 4 ini Umi akan mengajarkan pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Nah, karena anak Umi semuanya belum ada yang pegang buku Al-Quran dan hadisnya, jadi untuk belajar kali ini kita menggunakan buku Umi dulu ya nak. Nah, jadi anak Umi, pelajaran kita yang pertama yaitu tentang surah Al-Ma'un. Nah, Umi yakin semua anak Umi di kelas 4 ini pasti sudah hafal surah Al-Ma'un. Nah, untuk mengulangnya kembali, mari sama-sama kita membacakan kembali surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Nah, yang selanjutnya yaitu makna surah Al-Ma'un atau arti kata dari surah Al-Ma'un. Yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan atau menolong dengan barang yang berguna. Nah, jadi inilah tadi arti dari surah Al-Ma'un. Yang berikutnya yaitu penjelasan surah Al-Ma'un. Nah, jadi di sini ada penjelasan yang terkait dengan surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di samping itu juga surah ini memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda orang yang celaka dalam sholatnya. Adapun ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi menghardik itu apa Umi? Menghardik itu artinya adalah membentak, memarahi, atau tidak peduli dengan nasib anak-anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang ayahnya telah tiada di alam dunia. Menghardik anak yatim termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari bersama-sama. Anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Nah, jadi kita sesama semua teman-teman harus saling menghargai, apalagi anak yatim. Kita harus saling menyayangi. Cirinya yang kedua yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, apalagi pada tanggal 1 Syawal ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu itu kita bersenang-senang sementara ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak makan. Maka dari itulah diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah agar orang-orang miskin juga bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu tanda-tanda orang yang celaka dalam sholatnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Jika kita sering menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu sholat, maka kita dapat dikatakan orang yang lalai dari sholatnya. Biasakan sholat tepat pada waktu. Ketika sudah masuk waktu sholat dan azan sudah dikumandangkan, maka bersegeralah meninggalkan segala aktivitas atau kegiatan kita sejenak. Jadi ketika azan kita harus langsung menunaikan sholat. Jangan lagi mengulur-ulur atau menunda-nunda waktu sholat. Cirinya yang kedua yaitu orang yang berbuat riya atau pamer. Riya adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat, dipuji, ataupun dipuji orang lain. Maka dari itu laksanakanlah sholat karena Allah semata-mata. Jangan sampai kita sholat karena ingin dikatakan orang yang alim, taat beribadah, ingin mendapat sanjungan agar dikasih hadiah. Itu gak boleh ya nak, itu namanya riya. Jadi kita sholat itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga cirinya yaitu orang yang enggan memberi bantuan atau pertolongan. Orang yang tidak mau memberikan bantuan atau menolong saudaranya yang kesusahan, termasuk orang yang kikir atau pelit. Orang yang pelit kuburannya sempit dan gelap gulita. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit, kita harus saling tolong menolong sesama umat Muslim. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari surah Al-Maun. Nama surahnya yaitu Al-Maun, yang artinya barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat. Surah yang ke-107, tergolong surah Makkiyah dan diturunkan di Mekah. Nah, demikian dulu pelajaran kita hari ini mengenai surah Al-Maun. Untuk tugasnya, anak Umi menghafalkan surah Al-Maun beserta dengan artinya. Dikirimkan dengan video lalu dikirimkan ke WA Umi ya nak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.